Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ورسول السنة العظيم للخلق الرحيم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Al-Ridha yang dimuliakan Allah, para ustaz, para alim ulama, para masyarakat, pengurus PKN yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah melanjutkan kajian kita dalam tasawuf. Pagi ini kita ingin menjelaskan tentang tasawuf itu apa sebenarnya. Pada pertemuan awal di masjid ini kita menjelaskan tentang hadis Jibril. Hadis Jibril berisi berbagai pertanyaan. Tapi ada pertanyaan yang terkait dengan materi kita. Jibril bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Oleh para ulama, Islam itu kemudian disebut ilmunya dengan syariat. Turunannya adalah fikih. Yang kedua, iman itu ilmunya disebut tauhid. Sedangkan yang ketiga, ihsan itu ilmunya adalah tasawuf. Jadi kalau orang mau belajar tentang agama ini, maka sebaiknya mereka mendahulukan yang tiga ini saja. Adapun yang lainnya itu membantu memahami yang tiga ini. Pelajarilah syariat, pelajarilah tentang iman, tentang tauhid, atau yang kadang disebut dengan ilmu kalam, lalu pelajarilah tasawuf. Dan pagi ini kita spesial belajar tentang tasawuf. Tentu ada pertanyaan, tasawuf itu apa sebetulnya? Imam Al-Ghazali ketika beliau menjelaskan tentang tasawuf dalam kitab Ihya-Ulumuddin, beliau menyebut ilmu tasawuf itu innahu qismani. Tasawuf itu terbagi dua. Yang pertama beliau menyebutnya dengan ilmu mukasyafah. Yang kedua beliau sebut namanya ilmu muamalah. Mukasyafah itu apa? Mukasyafah itu dari kata-kata kasyaf. Kasyaf itu bisa berarti tersingkap, terbuka, terangkat. Syekh Al-Hujwiri
Beliau menulis Kashful Hijab, salah satu buku tasawuf yang menjadi rujukan. Kashful Hijab itu apa? Kashful Hijab itu terangkat hijab, terangkat batas, terbuka pintu. Apa yang terbuka? Alam itu, al-alam, alamani. Alam itu ada dua, alam syahadah wa alam ghaib. Alam syahadah, alam nyata, alam zahir, dan alam ghaib. Wa bainahuma alam barzakh. Antara alam dunia dengan alam akhirat, antara alam nyata dengan alam tak nyata, alam ghaib, antara alam zahir dengan alam batin, itu disebut alam barzakh, alam antara. Jadi kalau orang meninggal dunia, kemana masuknya? Ke alam barzakh. Alam barzakh itu di mana? Kalau orang menganggap alam barzakh itu dalam tanah, itu keliru. Tanah itu alam apa? Itu alam dunia masih. Tanah itu alam dunia, alam nyata. Di situ kan alam barzakh? Bukan. Alam barzakh bukan di situ. Alam batin dan alam barzakh itu di sebalik alam nyata, di baliknya. Kapan kita bisa melihat alam batin itu? Kalau yang menutupinya itu diangkat, dilepas. Masjid ini banyak pintunya. Pintu ini bisa kita sebut hijab, penghalang. Kalau pintu ini dibuka, jangankan pandangan mata, kita pun bisa keluar masuk kalau pintunya dibuka. Orang yang sudah terbuka hijab bagi dia, maka dia akan bisa melihat alam yang di sebelah sana. Itu yang disebut dengan mukasyafah. Orang yang belajar tasawuf, satu saat biiznillah, dengan izin Allah, dia akan sampai pada ilmu mukasyafah ini. Nanti akan terangkat hijab itu untuk dia dengan izin Allah. Maka dia akan melihat yang tak terlihat. Dia akan mendengar yang tak terdengar. Dia akan merasakan yang tak mampu dirasakan oleh orang biasa. Itulah mukasyafah. Puncak mukasyafah itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau dalam bahasa sederhana, saya mengatakan begini: ma'rifah itu artinya mengenal, pengenalan. Ma'rifah itu berbeda dengan pengetahuan. Tahu dengan kenal sama nggak? Beda. Mana yang lebih tinggi? Tahu apa kenal? Kenal. Ibu tahu nggak
dengan suami? Tahu nggak? Kenal nggak dengan suami? Apanya yang ibu kenal? Semuanya. Kira-kira begitu coba. Semuanya. Sampai yang detail-detailnya tentang suami. Apakah istri tahu? Tahu. Tahu. Kira-kira itulah yang disebut dengan makrifat. Kira-kira. Pertanyaan saya sederhana. Jatuh cinta itu bisa nggak kalau tidak mengenal? Bisa? Nggak bisa. Atau sebelum mengenal, apakah kita sebut mengetahui? Jatuh cinta itu bisa nggak sebelum mengetahui? Bisa? Nggak bisa. Tahu dulu baru. Baru bisa mencintai. Maka saya pernah mengatakan begini, yang betul-betul orang Jawa, kalau bicara cinta, orang Jawa bilang apa? Lete Tresno Jalan suku kulit. Cinta itu datang karena sering bertemu dia kan. Kalau sekali ketemu bisa langsung jatuh cinta. Bisa juga, tapi itu jarang. Bisa juga, tapi itu jarang. Maka dalam konteks ini agak berbeda pendapat saya dengan orang lain. Mohon maaf. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia mencintai Allah, kalau belum pernah mengetahui, belum pernah mengenal, maka cinta itu tidak kita. Udah pernah bertemu Allah belum? Belum. Lalu mengatakan saya mencintai Allah. Kalimat itu benar atau salah? Kita mengatakan kalimat itu salah. Karena menurut logika nggak mungkin. Nah, kita lanjutkan dulu. Ilmu mukasyafah ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah ilmunya para siddiqin. Ilmu mukasyafah ini adalah ilmunya para muqarrabin. Siddiqin itu adalah orang-orang yang benar dalam sikap, perbuatan, pikiran, itu siddiq. Siapa muqarrabin itu? Para ulama menjelaskan muqarrabin itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ilmunya para siddiqin, ilmunya para muqarrabin. Karena itu beliau mengatakan, jika ada orang yang tidak percaya dengan ilmu ini, kata beliau, saya khawatir matinya su'ul khatimah. Bapak Ibu, ada nggak orang yang membenci sama Allah? Oh, banyak.
Ada nggak orang yang tidak percaya pada kasyful hijab, ilmu kasyaf? Bisa nggak orang melihat alam gaib? Apakah orang mengetahui apa yang ada di alam gaib? Ada ustaz yang di YouTube itu. Nanti Bapak Ibu boleh cek. Beliau mengatakan tidak mungkin ada orang yang tahu tentang yang gaib. Nabi Muhammad saja tidak tahu. Lalu dia membaca ayat, La ya'lamu illallah. Kalau orang belum pernah ke Paris, jangan bilang Paris sudah ada. Ada di antara Bapak Ibu yang pernah ke Legoso, Ciputat Timur? Pernah dengar kan? Legoso, Ciputat Timur. Saya itu tinggal di sana. Kalau ada orang yang belum pernah mendengar itu, apalagi kalau ada yang belum pernah tinggal di daerah situ, jangan bilang ada itu, ada. Dulu ada kisah serigala dan anggur, itu pernah ditulis dalam kisah-kisah sederhana. Serigala itu kepingin makan buah anggur. Tapi berkali-kali dia lompat. Berkali-kali dia gagal mengambil anggur itu. Saya lupa judulnya dalam bahasa Inggris itu apa. Ada buku kecil judulnya Serigala dan Anggur. Berkali-kali dia lompat menangkap anggur itu. Berkali-kali dia gagal. Sampai akhirnya dia nyerah. Setelah nyerah dia bilang, anggur masak, anggur masak, anggur masak. Kenapa dia bilang anggur masak? Karena dia nggak berhasil makan buah anggur. Orang yang belum paham tentang alam gaib lalu mengatakan tidak ada orang yang tahu tentang alam gaib. Wah, bahaya. Kata Imam Al-Ghazali, saya khawatir orang yang tak percaya dengan ilmu mukasyafah ini, dia mati su'ul khatimah. Kenapa? Karena puncak ilmu ini adalah ma'rifatullah. Itulah puncak. Ma'rifatullah itu kata Imam Ghazali, ma'rifatullah, lalu ma'rifah sifatullah, lalu ma'rifah af'alullah. Kalau ini tidak dipercaya, matinya subuh. Saya tanya Bapak Ibu, kita percaya? Percaya? Percayanya di mulut atau di hati? Kalau cerita mukasyafah itu kan terlalu tinggi. Kita bicara sederhana. Tadi saya menyebut alam itu ada dua, alam zahir, alam batin. Penyebab sesuatu itu bisa zahir, bisa batin. Jadi nggak bisa dipisahkan penyebab sesuatu. Orang itu sembuh dari sakit itu karena minum obat atau karena berdoa? Dua-dua. Bisa nggak satu aja?
Bisa. Jadi kalau orang minum obat aja sembuh kan? Sembuh. Kalau orang berdoa saja sembuh Pak. Saya mau mengatakan begini. Kita percaya alam ini ada alam zahir, ada alam batin. Tapi pada kenyataannya kita lebih percaya bahwa semua itu tergantung pada alam zahir. Kalau ada orang yang datang ke rumah ibu melamar anak perempuan ibu, lalu ketika ditanya kerja di mana, dia bilang saya pengangguran. Sudah 2 tahun belum dapat kerjaan. Saya tanya ibu terima? Bapak terima? Kenapa? Karena dalam benak kita kekayaan itu, kehidupan itu akan sejahtera dengan berarti alam zahir kan? Berarti kita nggak mengakui ada alam batin kan? Bukan begitu. Lalu maksudnya apa? Saya pernah sampaikan di sini kalau tidak salah. Fatimah itu dilamar oleh sahabat-sahabat besar, anak Rasul. Fatimah binti Muhammad itu dilamar oleh orang-orang besar. Bahkan Abu Bakar itu pernah mau melamar, Umar itu pernah mau melamar Fatimah. Tapi ketika kedua orang besar ini melamar Fatimah, Nabi itu diam. Nabi tak jawab. Kalau laki-laki diam itu setuju apa enggak? Kalau laki-laki diam, tak setuju. Kalau perempuan diam, berarti antara laki dan perempuan saling melengkapi. Lalu ketika Nabi bertemu dengan Ali sepupunya, dia tanya sama Ali, apa lagi? Kira-kira kalau lengkapnya pertanyaan itu begini, apa lagi kau tak minat Fatimah? Apa lagi alasannya? Saya mau menyampaikan yang pertama, Nabi itu punya ilmu mukasyafah. Dia bisa melihat apa yang ada di dalam batin seseorang. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu mukasyafah itu ilmu batin. Tapi yang mau kita jelaskan pada konteks ini, ketika Nabi meminta Ali untuk melamar Fatimah, Ali itu tidak punya pekerjaan sama sekali. Ali itu bahkan tidak punya uang untuk memberikan mahar pada Fatimah. Tapi mengapa Nabi justru menawarkan Fatimah kepada Ali? Kenapa? Karena menurut Nabi pernikahan bahagia itu bukan dari harta, bukan dari pekerjaan. Itu bedanya kita sama Nabi. Kita yakin ada alam zahir, alam batin, tapi pada kenyataannya yang kita utamakan adalah alam. Dalam menafsirkan ayat, ada orang yang
cenderung pada yang sulit, bukan pada yang mati. Pernah lihat video ada orang sholat lalu menggosok-gosok keningnya di ranting? Saya pernah lihat itu. Dia sedang sholat tapi digosoknya keningnya supaya apa? Karena menurut dia akhir sujud itu, bekas sujud itu adalah kening jidat yang hitam. Ini orang adalah orang yang lebih percaya pada yang zahir daripada itu yang dilupakan ini. Mengenyangkan kan? Kalau kita nggak makan, kita lapar kan? Lapar. Bisa nggak orang nggak makan tapi nggak lapar? Bisa. Saya ingat dulu kecil-kecil kalau sahur ibu-ibu nyuruh anaknya makan itu gimana? Ayo makan banyak, nanti lapar. Ya, kalau ayah tadi nyuruh anak makan banyak, nggak ada. Yang nyuruh makan banyak itu siapa? Mamanya, karena mamanya itu lebih mementingkan yang zahir daripada makanya yang banyak pakaiannya dalam lemari adalah karena perempuan lebih melihat sesuatu yang jadi kalau calon menantu tidak punya pekerjaan, yang duluan menolaknya ayahnya apa? Padahal kalau orang belajar tasawuf, dia sedang belajar ilmu batin. Sesuatu yang tidak kelihatan itulah yang disebut dengan batin. Tapi dia ada di balik yang zahir. Sebetulnya yang ibu makan, yang bapak makan itu yang mau diambil apa? Apa yang mau diambil? Bahan roti kok, tepung, gula. Yang mau diambil itu tepungnya, gulanya. Apanya? Sari itu apa? Jadi setiap kali orang makan yang mau diambil itu apanya? Pertama rasa. Rasa itu zahir atau batin? Itu batin. Batin itu. Tapi dia ada di baliknya zahir. Dia ada di baliknya zahir. Karena itu kalau ada makanan yang tidak enak, kita akan langsung membuangnya. Hanya saja rasa itu kalau dalam makanan itu bukan batin yang tertinggi. Batin yang tertinggi dalam makanan adalah tadi Bapak sebut sari. Sebetulnya yang mau kita ambil dari makanan itu intinya bukan rasanya, tapi gizinya yang kita ambil. Dan kalau ada makanan enak
tapi disebut dengan makanan tidak bergizi, sebetulnya kita mau apa enggak? Enggak. Siapa bilang? Semua fried chicken itu yang di mall-mall itu enggak ada gizinya. Itu penelitian. Tapi orang suka. Orang suka. Kenapa suka? Karena rasa. Karena rasa. Jadi kita mementingkan rasa, padahal sebetulnya hakikat dari yang ingin kita dapatkan dari batin makanan adalah gizi. Ilmu mukasyafah itu bicara rasa, tapi juga bicara sesuatu yang lebih dalam dari rasa. Mula-mula orang belajar tasawuf, dia akan mendapatkan rasa. Rasa itulah yang membuat dia ketagihan. Kalau roti ini enak, rasanya enak, itu yang membuat kita ketagihan. Kenapa kita mula-mula makan di kafe atau makan di rumah makan tertentu? Kenapa? Karena enaknya, karena rasanya. Orang kalau dia tidak pernah merasakan enaknya ibadah, ada rasanya, ada rasanya. Tak pernah dia merasakan enaknya ibadah, maka boleh jadi nanti satu saat dia bosan dengan ibadah itu. Kenapa? Untuk dapat sampai pada tingkat rasa itu, maka orang belajarnya di tasawuf. Jadi orang kalau dia tidak belajar tasawuf, dia tidak merasakan sesuatu. Orang yang baca Quran, kata Nabi, boleh jadi dia hafal Quran, tapi Quran itu tidak keluar, hanya sampai di kerongkongan saja. Itu menunjukkan bahwa Quran itu tidak sampai ke dalam batinnya. Kalau Quran tidak sampai ke dalam batin, nggak ada rasanya, nggak ada rasanya. Ilmu mukasyafah ini itu secara tidak langsung pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Satu hari Nabi pernah melewati pekuburan. Lalu Nabi mengatakan bahwa orang yang di dalam kubur itu sedang disiksa. Pernah dengar riwayat itu? Nabi lalu mengambil pelepah tamar, pelepah kurma. Pelepah kurma itu lalu beliau tancapkan. Apa kata Nabi? Selama pelepah kurma ini belum kering, maka dia akan tetap bertasbih kepada Allah. Tasbihnya pelepah kurma ini itu akan meringankan azab untuk orang yang ada di dalam. Pertanyaan saya ini, kalau kita yang lewat di kuburan itu, kita ngapain? Enggak, itulah namanya mukasyafah. Nabi melihat alam batin, alam yang tidak dilihat oleh orang biasa, itu terangkat. Sama Nabi terbuka pintunya. Kalau orang yang bisa melihat seperti ini, maka sama dia itu tidak ada dinding, tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Sebelum kita lanjutkan apa yang disampaikan tadi soal
hadis Nabi tadi. Bapak Ibu mungkin pernah dengar riwayat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu satu hari berada di mimbar, sedang khutbah Jumat. Namanya orang khutbah Jumat itu, dia bercakap dengan siapa? Ya dengan jamaah. Jamaah yang terlihat ya. Tiba-tiba Umar itu bicara tidak dengan orang yang ada di masjid itu. Karena Umar saat itu menaikkan ton suaranya. Dia bilang, ya Sariyah, al-jihad, al-jihad. Sariyah itu yang dia maksud itu adalah pemimpin perang. Pemimpin perang yang saat itu umat Islam jarak ratusan atau bahkan mungkin ribuan kilometer dari Madinah itu sedang perang. Ada umat Islam yang sedang perang, tapi jaraknya bisa ribuan kilometer dari Madinah. Dan umat Islam saat itu sedang terjepit. Lalu Umar katakan, perintahkan kepada anggota naik ke atas bukit. Orang-orang yang ada dalam masjid heran, apa mereka? Gak jelas. Nah, kalau bahasanya apa yang gak jelas? Tapi bagi sebagian orang, mereka paham. Oh, Umar ini tidak sedang bicara dengan kita. Umar sedang bicara dengan umat Islam yang sedang perang. Beberapa hari kemudian, rombongan yang sedang perang itu selesai, lalu mereka kembali ke Madinah. Disitulah baru tersebar informasi bahwa berkat Umar bin Khattab, umat Islam menang perang. Pertanyaannya, Umar melihat apa? Dalam ilmu tasawuf, Umar ini memiliki apa yang disebut dengan ilmu mukasyafah. Bagi Umar saat itu tidak ada beda antara orang dekat dengan orang jauh. Tidak ada bedanya. Maka sebagian ulama mengatakan awal dari kasyful hijab itu adalah suara. Awal dari kasyful hijab itu suara. Nanti orang yang terbuka hijab untuk dia akan mendengar suara yang orang lain gak dengar. Tiba-tiba tengah malam anak kita menjerit, lalu bilang, pernah dengar begitu? Mudah-mudahan kan. Kalau dengar itu ibunya nanti yang dipanggil dia, karena dia mendengar sesuatu. Kalau kita sedang duduk-duduk, ada orang, ada suara memberi salam. Assalamualaikum. Kita tengok kanan kiri, gak ada orang. Kita jawabkan. Kita diam atau lari. Itu awal dari kasyful hijab. Allah membuka pendengaran kita. Maka kalau ada orang memberi salam sama kita, atau suara salam itu terdengar oleh kita, jawablah. Bersyukurlah kepada Allah, karena itu awal dari kasyful hijab. Jadi kalau kita sensitif mendengar suara, itu bagus itu. Maka dalam
latihan yang kita buat, cara pertama itu dengarkan suara yang ada di dalam batin kita. Dengarkan suaranya. Kalau yang di dalam itu baca Fatihah, dengar nggak suaranya? Nggak dengar. Ulang lagi. Sampai suara yang di dalam itu terdengar. Jadi kalau kita baca lewat mulut, terdengar oleh telinga, itu biasa itu. Biasa itu. Yang agak tidak biasa adalah batin kita membaca, telinga kita dengar. Kalau dalam tasawuf, kalau sudah terbiasa mendengar yang di dalam, nanti satu saat yang di dalam itu akan membaca sendiri. Tiba-tiba dia baca Quran sendiri. Kita pun heran. Ada orang yang menyarankan, kalau batin kita baca Quran sendiri, tolong tulis itu ayat berapa, surah apa. Lalu pahami ayat itu, karena itu adalah petunjuk bagi kita. Cari ayatnya, cari surah apa. Tapi itu tidak terjadi kalau kita tidak terbiasa baca Quran dalam hati. Biasanya orang di mana-mana kalau baca Quran pakai suara, ya. Itu makanya nanti kalau Bapak Ibu di masjid bulan Ramadan, ribut masjid itu dengan orang baca Quran. Padahal kalau ada orang baca Quran, lalu ada orang sholat, ini orang baca Quran boleh bersuara? Tidak boleh. Dia mengganggu orang sholat. Tapi orang yang baca Quran itu berhenti apa? Terus saja kan? Berdosa kan? Berdosa dia bukan orang. Tapi orang yang sok paten ini merasa bahwa apa yang berhenti baca Quran? Orang ini ibadah dia. Kata Syekh Al-Akhdar Ibn Al-Arabi, kebiasaan Rasulullah dalam membaca Al-Quran adalah beliau qira'ah bil qalbi. Jadi Nabi itu baca Qurannya di sini, bukan di buku. Ini saya pakai logika sederhana. Al-Quran itu diturunkan pada siapa? Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Nabi itu hafal Quran kan? Nabi hafal Quran. Nabi hafal Quran kan? Yang Quran diturunkan sama dia, masa dia nggak hafal? Quran itu diturunkan sama dia, masa dia nggak hafal? Ya pastilah beliau hafal Quran itu. Tapi pernah dengar riwayat nggak? Nabi itu, istri-istri Nabi bilang Rasul itu baca Quran habis sholat Isya, habis sholat subuh, pernah? Gak ada itu. Gak terdengar kalau Nabi itu baca Quran. Karena kata Ibnu Arabi, Rasul itu kebiasaannya membaca Quran tidak dengan lisan, tidak dengan mulut. Beliau baca Quran dengan. Tapi kalau saya sampaikan ini, banyak yang protes. Masa iya baca Quran dalam hati? Ustaz kami dulu dari kecil. Masa lalu beda lah ya. Saya dulu baca Quran juga bersuara. Tapi setelah membaca informasi dari Syekh Al-Akhdar Ibn Al-Arabi yang mengatakan bahwa kebiasaan Rasulullah itu baca Quran dalam hati, qira'ah bil qalbi, maka kalau saya baca Quran, saya pegang handphone,
Anak-anak saya pikirnya saya main handphone. Enggak, saya baca Quran. Tapi ada suara. Ada suara. Nah, yang mau saya bilang itu begini. Kalau Bapak Ibu baca Quran di dalam, kan bacanya di dalam. Yang baca itu siapa? Kita, tapi batin kita yang baca. Kalau sedang baca Quran seperti itu, dengarkan bacaannya. Dengarkan bacaannya. Jadi yang di dalam itu yang baca, yang mendengar siapa? Yang mendengar dia yang di dalam juga. Kita nanti kalau sudah terbiasa mendengar bacaan yang di dalam, kita dengar, maka kalau Allah izin, biiznillah dan izin Allah, kita bisa mendengar suara di luar yang tak terdengar. Pernah dengar nggak? Pohon-pohon itu bertasbih, pernah?